Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Ibu Menteri Keuangan. Ibu Menteri Keuangan, ya. Bu, nih. Siapa yang terjun, Pak Ustadz? Ya, tadi orang yang terjun. Gini, Bu. Ya, saya langsung aja no basa-basi sudah sama Ibu nih. Kira-kira Ibu ikut mana, Bu? Ikut bom-bom kah? Penyalipan rencana Allah Bapak? Atau ikut Edis kah? Penyalipan rencana iblis? Oke. Mana yang betul? Coba. Saya mau dengar. Ya, sehat-sehat kita, Pak Ustadz ya. Baik. Ini masih di konteks yang sama ya. Udah berapa lama ini Pak Ustadz? Super sekali bisa bertahan. Jadi gempar seluruh dunia Pak Ustadz buat. Gempar seluruh dunia saya bikin ya. Kayak gimana? Baik. Nah, itu pendapat Pak Edis katanya dari iblis. Dari iblis. Pak Bambang sebaliknya ya? Sebaliknya dari Allah Bapak. Nah, sekarang Ibu yang saya tanya, kira-kira mana yang benar? Tapi intinya gini dulu Pak Ustadz. Boleh nanti kita kupas tuntas ya. Sebenarnya kalau saya combine dua-duanya, saya combine ya. Kalau dicombine, kalau digabungkan, Bu, nanti malah iblis dan Bapak adalah satu nanti. Bahaya. Oke. Iya. Oke, saya jawab. Belum, Bu. Ada tambahan pilihan gandanya masalahnya tadi oleh si Robert. Ada C-nya. Keinginan Israel, Yahudi, keinginan manusia. Nah, tuh. Itu yang C udah pasti salah. Oh, C udah pasti salah, baik. Ya, karena manusia tidak tahu apa-apa pada saat itu. Ya, jadi yang terima berkatnya manusia sekarang, yaitu Kristen pengikut Kristus. Gitu. Nah, saya combine yang dua-dua. Sebenarnya ada tertulis di Alkitab, pisau bermata dua. Firman itu pisau bermata dua. Arti pisau bermata dua, ke sana juga pisau, ke sini pisau. Bukan pisau bermata satu tadi ya, Pak Robert ya. Saya nggak cocok itu perkataannya. Nggak cocok dengan dia, nggak cocok ya. Iya. Memang, Bu, ya. Semua Kristen nggak cocok, nggak ada yang cocok gitu dengan Kristen lainnya. Ya. Dia berkata, tadi sekilas saya dengar dia berkata bahwa iblis itu bodoh. Iblis itu cerdik, pintar. Nah, beda lagi. Terus kayak gimana? Jadi ada yang tertulis bet. Kau ini Nanino dan Black Panther, syukron jazakumullah ya abang-abangku ya yang berdua. Saya follow beliau tuh, pemberi gift terbanyak. Apa, Bu? Di mana? Ya, yang katanya 1 Korintus ya. Kita cari ya. 1 Korintus berapa? Ya, 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Apa katanya? 1 Korintus 12 ayat 3. Oke, ini perkataan bahwa Yesus terkutuk ya. Nah, kita kupas tuntas dulu di sini. Ini dulu inti dari Alkitab. Perkataan ini ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Saya baca ya Pak Ustadz. Saya dengar dulu lah. Saya pengen dengar dulu apa penjelasannya. Silakan. Ya. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun ya, manusia, maksudnya manusia, seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah. Ini Roh Allah dapat berkata, 2. Terkutuklah Yesus
dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini perkataan ini maksudnya Pak Ustadz, ya kan? Manusia siapapun di dunia ini tidak ada bisa mengatakan Yesus itu terkutuk kecuali melalui Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalam hatinya, baru dia mengakui bahwa itu Yesus itu adalah terkutuk. Karena kita harus tahu dulu sejarah penciptaan seperti apa dulu di hulu. Nah, saya seperti bilang, kalau misalnya dari Bandung ke Jakarta, kita kan Bandung ke Jakarta kan ada proses perjalanan. Bu, poinnya apa, Bu? Bikin tambah bingung saya jadinya. Oke, iya. Ya, maksud saya gini, Pak. Saya Pak Ustadz, ini analoginya ya. Kalau ada perjalanan dari Bandung ke Jakarta, jangan ngomong di Ciawi terus. Harus tahu hulu dan hilir. Ya kan? Hulu dan hilir. Artinya bagi umat Kristen atau siapapun, inilah yang dimengertikan oleh umat Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang bisa mengatakan itu kecuali selain oleh Roh Kudus yang ada di hati manusianya. Begitu, Pak Ustadz. Lalu mana yang benar antara Edis dengan bom mana yang benar? Oke. Edis rencana iblis. B, bom rencana Tuhan. C, si Robert tadi rencana manusia, keinginan manusia. Yang C gak usah kita bahas. Oke. Itu sudah coret. Kan? Pasti salah si Robert ya. Dengar tuh Bet. Salah kau ya. Salah total. Ya. Rencana Tuhan atau rencana iblis? Yang dikatakan Edis itu benar. Oh, rencana iblis. Ya. Bom salah. Bom benar. Benar juga. Makanya saya bilang saya combine. Waduh. Pisau bermata dua. Dari gini Pak Ustaz. Bentar. Saya simpulkan dulu, Bu. Kalau benar dua-duanya berarti iblis dan Bapa adalah satu gitu. Ya, benar. Seakan-akan Bapa dengan iblis bekerja sama. Tapi waduh, kacau lagi ini. Bapa dan iblis kerja sama. Ini kalau malah tambah deh jawabannya. Oke. Saya tidak katakan kerjasama, tapi begini. Oke, seakan-akan begini ya. Bapak menginginkan Yesus mati, oke? Mana ayatnya? Ya, Bom katakan itu kayak Bapak. Terus Edis mengatakan iblislah pelakunya, iblis. Oke, seakan-akan Bapak menginginkan Yesus mati. Oke, kan kehendaknya katanya. Kata dari Bom. Yang kedua, seakan-akan Yesus itu menginginkan Yesus mati. Dua-duanya menginginkan, oke? Oke, begini Pak Ustadz. Cara memeriksa ini seperti apa? Ya, cara mengujinya. Bapak menyerahkan anaknya, mengutus anaknya tersalib di kayu salib. Apa motifnya? Ini tergantung motifnya. Makanya contoh di pengadilan itu, motif kejahatan itu apa? Motif dia itu apa gitu. Nah, motif Bapak apa? Motifnya adalah dia mengorbankan supaya manusia mengerti apa arti dari akibat dosa adalah maut. Waduh. Okay? Ibu Karyana, Ibu naik, saya tambah makin bingung. Iya. Saya kan udah bilang Pak Ustadz, pisau bermata dua di dalam Alkitab, di dalam Firman. Bentar Bu. Mengartikan. Teman-teman, tadi saya salah pencet ya, gambarnya hilang, suaranya udah saya timbulkan nih, kan sudah ada suara ya. Ada nggak suaranya? Udah tadi. Hilang tadi sebentar layarnya. Ya, sorry ya, sebentar aja tadi kesalahan teknis. Ya lanjut Bu. Oke. Jadi gini Pak, Bapak itu menginginkan
anaknya, dia mengutus anaknya mati tergantung di kayu salib. Karena jadi menurut ibu yang mana yang betul, Bu? Saya bingung jadinya. Edis kah yang betul, bom kah yang betul? Makanya gini, Pak, begini. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Ini ya, ini. Masa Tuhan dengan iblis kerja sama sih? Ustaz, kalau ada air ini ya, air bertemu dengan minyak tidak akan bertemu. Bagaimana mungkin Bapak bertemu dengan iblis kerjasama? Tidak mungkin, karena satu yang suci, satu di dalam dosa. Lalu? Satu kejahatan, satu kebaikan. Yang hitam sama yang putih tidak bertemu. Tapi di dalam motif berbeda. Bapak mau menunjukkan kepada manusia, itu manusia kita ini PI dengan Karyana, akibat dosa adalah maut. Ya kan? Ini gimana ceritanya, Bu? Gimana ceritanya Anda ini tadi mengatakan dia tidak mungkin kerjasama, tapi akan kerjasama? Kayak gimana, Bu? Yang seakan-akan, ya kan? Seakan-akan, Pak. Tapi namun itu sangat tidak bertemu. Hitam putih tidak bertemu. Apa dengan iblis tidak bertemu? Kenapa? Karena dia mantan dari sorga, diusir dari sorga, malaikat yang diusir dari sorga. Dia orang pintar dan licik. Buktinya itu si Hawa bisa sampai makan buah larangan. Sudah dikatakan jangan engkau makan buah larangan itu. Itulah dosa yang ditebus oleh anak. Makin kenapa? Bu, makin ibu jelaskan makin saya bingung. Jawabannya iblis dan bapak gotong royong. Jadinya kayak gitu penjelasan ibu. Saya jelaskan A sampai Z, di hulu dan di hilir, Pak Ustaz pasti mengerti. Oke? Jadi gini. Sudah si Robert nambahin C, ibu pula nambahin D sekarang. Iya, Robert sudah nambahin ya pilihan gandanya jadi C, ibunya datang nambahin pula jadi D. Oke, saya persingkat aja ya, Pak Ustaz. Persingkat ya. Apa motif iblis membunuh Yesus? Nah, dia adalah eksekutor, decision maker dari semua peristiwa ini adalah iblis. Dia yang menciptakan dan membisikkan ke orang-orang manusia, yaitu orang-orang hukum, orang-orang yang mengerti Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi itu salibkan Yesus. Pilatus katakan, saya tidak menemukan, sampai 3 kali. Saya tidak menemukan dosa kesalahan orang ini. Jadi poinnya apa, Bu? Poinnya apa? Mana yang Anda silang? A atau B nih? Loh, motifnya iblis melenyapkan Yesus supaya Yesus kalah di dalam dosa. Tapi jadi rencana penyalipan dari iblis. Ya, motifnya iblis supaya bumi ini dikuasai. Bumi ini kalau terus, Yesus sudah kalah. Berarti gini. Kalau penyalipan dari iblis bukan dari Bapak. Bukan, itu rancangan iblis. Bapak ikut Edis berarti dia. Ya. Berarti ibu pilih dukung Edis nih. Saya nggak dukung siapa-siapa, Pak. Tapi kalau pendapat ibu rencana penyalipan itu rencana iblis, itu pendapat Edis tuh. Saya tidak dukung siapa-siapa, tapi kedua-duanya benar. Karena nggak ada benernya dua-duanya, Bu. Nggak ada benernya. Saya tahu nggak ada benernya kedua-duanya. Cuma ibu pilih mana? Yang benar, Pak. Oke, yang benar menurut Pak Ustadz bagaimana? Saya tunggu. Coba jelaskan bagaimana. Yang benar menurut saya kayak gitu. Ya, kalau yang benar menurut saya ya, kalau kita baca di kitab Anda, iblis yang membisikkan rencana penyalipan. Kenapa saya bilang Edis kagak bener juga? Karena Edis menambahi narasi penyalipan itu adalah dari iblis, tapi diubah Tuhan jadi berkat pret. Narasi dari mana? Ayat dari mana kayak gitu? Jadi nggak benar juga itu Edis.
Jadi yang benar itu penyalipan dari iblis. Yang benar ini menurut Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz jelaskan ke saya yang benar bagaimana. Saya belum selesai ya. Saya belum selesai. Dari ini Bu ya. Yang benar kayak gimana nih? Ya. Kita baca ya Yohanes 8:44 sampai 42 sampai 44 ya. Nih, Bu, yang benar kayak gimana? Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Jadi Bu, ya, kalau Anda mengaku pengikut Bapa yang di sorga, maka kamu akan mengasihi Yesus. Tidak menginginkan Yesus itu jadi celaka. Ya, ini pengikut Bapa yang di sorga, kata Yesus. Jadi kamu akan mengasihi aku, kata Yesus. Artinya tidak mencelakai Yesus. Nah, kalau kita buka lagi ya, apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 8 nomor 44-nya. Nih ya teman-teman. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, oke? Nah, jadi iblis ini menginginkan manusia terbunuh. Gitu, Bu. Ya. Oke. Jadi yang menginginkan Yesus itu mati di tiang salib ini adalah pengikut-pengikut iblis. Gitu. Yang menginginkan Yesus itu tidak tersalib, ya, selamat, itu adalah pengikut Bapa. Makanya umat Islam itu menolak Nabi Isa atau Yesus itu tersalib karena umat Islam itu Tuhannya adalah Tuhannya Nabi Isa juga, yang mengutus Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menginginkan Yesus mati di tiang salib itu adalah pengikut-pengikut iblis, karena supaya Yesus itu terbunuh. Bagi yang mengikuti Yesus dengan Bapanya, maka akan mengasihi Yesus, tidak mencelakai Yesus. Jadi jawabannya seperti apa? Jadi lebih kuat ya, penyalipan itu rancangan iblis. Berarti Bapak dukung si Edis, Pak Ustadz? Saya dukung itu Edis, tapi kalau narasinya tapi diubah jadi berkat, nggak saya dukung itu. Akal-akalan Edis itu nggak dukung juga saya. Akal-akalan Edis itu. Pak Ustadz, saya mau tanya. Oke, di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan di situ, ia adalah, di iblis maksudnya ya, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Siapa yang pemula dibunuhnya? Gini Bu, ya, kalau cerita itu coba lihat iblis menggoda Adam agar agar dia memakan buah pengetahuan, betul nggak? Ya. Digoda oleh iblis, kan gitu? Dia nggak dibunuh. Ya, baik. Ya, dia digoda oleh iblis agar dia makan buah pengetahuan, agar dia berdosa, kan? Ya. Kalau Adam berdosa, ibu tahu apa? Dosa upahnya adalah? Adam umurnya sampai 900 tahun. Iya, dosa upahnya adalah? Iya, maut, kan gitu. Ya. Makanya iblis itu adalah pembunuh sejak semula. Sejak pertama kali dia adalah pembunuh, yaitu menceburkan Adam ke dalam dosa. Itu menurut kitab Anda. Bukan, Pak. Terjadi pembunuhan di awal di mana? Terjadi pembunuhan di awal adalah anak Adam, Kain dibunuh, Abel dibunuh oleh Kain. Itu pembunuhan pertama, itu adalah rencana iblis. Iya. Baik, kalau perencanaan pokoknya iblis ini pengen manusia mati, udah titik kayak gitu aja kan? Berarti kan di Alkitab ini sudah benar. Sekarang saya mau tanya ibu kalau kayak gitu. Sekarang saya mau tanya ibu. Ibu pengen nggak Yesus itu manusia Yesus itu mati di tiang salib?
Oke, itu yang dikatakan Edis jadi berkat. Artinya, ini Pak. Saya Bapak belum gini. jadi berkat. Nanti dulu Bu menjelaskan itu. Ibu apakah ingin atau mendukung gitu Yesus disalibkan? Saya nggak dukung. Loh, kok nggak dukung? Menginginkan Yesus dihukum. Tidak menginginkan Yesus dihukum. Kalau dia tidak Itu dihukum, alibinya adalah iblis. Itu alibinya adalah setan Lucifer yang jatuh dari langit. kalau dia surga. tidak dihukum, kagak ada penebusan dosa jadinya. Ya begini Pak, ada benarnya yang dibilang Edis. Kenapa? Edis itu cerdas loh. Ya analoginya juga. Jadi begini, gini Pak. Harus tahu dulu konsep Tuhan kita itu siapa. Harus tahu dulu konsep di hulu seperti apa. Biar tahu di hilir. Itu yang saya maksud tadi. Dari Bandung ke Jakarta harus tahu bagaimana perjalanan itu. Nah, tahu sejarah, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Harus mengerti konsep itu Pak Ustadz. Kalau tidak mengerti, kita tidak ada gunanya membahas-bahas ini semua. Saya heran aja narasi ibu. Sejak kapan Edis itu cerdas, Bu? Heran saya sama saya aja dia kagak bisa jawab pelin-pelan tatitut. Nah, Pak Ustadz juga cerdas. Sama cerdas, Pak Ustadz cerdas. Buktinya Pak Ustadz bertahan dengan penyalipan rencana iblis. Tuh. Saya dukung Edis ya. Saya dukung Edis itu. Edis mengatakan bahwa penyalipan dari iblis. Sepakat saya. Tapi kalau diubah berkat itu tambah-tambahan dari Edis. Gak ada. Itu ada benarnya. Gini Pak Ustadz. Itu tadi konsep penyalipan itu seperti apa, ya kan? Apa tujuan dan motifnya? Itu dulu Pak. Tujuan iblis supaya merebut bumi ini. Bumi ini dari siapa? Dari Sang Pencipta. Karena dia cemburu kepada anak namanya belum Yesus pada saat dia belum lahir. Yesus kan bernama Yesus sejak lahir. Nah, waktu dia anak, cemburu ini si Lucifer di sorga sehingga dia diusir dari sorga. Apa kecemburuannya? Nah, tahu dulu itu Pak, bagaimana dia tidak dilibatkan dalam hal penciptaan. Semua malaikat menyembah anaknya, sehingga timbul kecemburuan di hatinya, mau menyamai Bapa di sorga. Sehingga dia Bu Karyana, makin dijelaskan menurut saya ya Bu ya, makin dijelaskan makin tidak jelas jadinya. Udah Pak Ustadz, aku kirim dulu mawar sama Pak Ustadz nih. Iya, makin dijelaskan makin jadi tidak jelas. Apa teman-teman? Puyeng saya. Tapi Pak Ustadz, di room lain ini tersosialisasi dengan kita umat muslim, mengerti mereka. Dan apa tuh? Dan bisa bukan mengimani ya, mengerti. Tapi itu tadi intinya, tidak ada yang bisa menjelaskan ini, mengatakan Yesus terkutuk di dalam gantungan karena harus di dalam roh berkata-kata itu. Kenapa? Karena konsep dari penyalipan itu, Yesus terkutuk memang Bapa sudah mengutuki si Adam. Gini Pak, dia berikan kapasitas sejarah penciptaan. Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Bla bla bla. Diciptakanlah si Adam di hari ke-6. Ya kan? Hari ke-7 berhenti. Adam diciptakan dan Hawa lengkap. Nggak ada Bu ke situ pembahasan kita nggak ada. Gini Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz tidak ada korelasi Adam dengan manusia diciptaan dengan penyalipan? Itu sangat sinkron, sangat berkaitan. Karena keturunan si Adam kan begini Pak Ustadz, beranak cicitlah engkau, ada tertulis di Alkitab, dan penuhilah seisi bumi ini. Tuhan berfirman kepada Adam si Hawa. Nah, sementara dikatakannya di taman itu, beranak cicit engkau, penuhilah seisi bumi ini, dengan syarat Adam, Hawa, boleh kamu makan seisi bumi, seisi di taman ini, bebas kamu makan. Dulu kan gak ada makan nasi, ya kan? Yang ada buah-buahan gitu. Nah,
Adam dan Hawa, boleh kamu makan buah di taman ini kecuali yang di tengah-tengah itu, artinya jangan engkau makan buah larangan itu. Sekali kamu makan, hari itu juga kamu mati. Itu kaitannya dengan kematian Yesus. Dapat kan? Harus tahu di hulu, baru tahu di hilir. Itu sejarah penciptaan, harus tahu dulu konsep penciptaan. Nah, kagak, menurut saya nggak nyambung, Bu. Nggak nyambung kejadian itu dengan penyalipan. Pak Ustadz, makanya pelan-pelan Pak Ustadz. Kami aja 4 bulan membahas ini. Masalahnya gini, Bu, setelah Adam makan buah pengetahuan, dia kagak langsung mati. Kagak. Nah, itu yang perlu saya jawab Pak Ustadz. Itu yang perlu saya jawab, ya kan? Jadi termasuk Eris nggak mengerti ini. Tidak ada yang mengerti ini kecuali di dalam roh. Iya, saya pun nggak ngerti juga. Iya, tambah bingung. Makin dijelaskan makin tidak jelas jadinya. Pelan-pelan. Iya ya teman-teman, makin dijelaskan makin tidak jelas loh, Bu. Jadi Pak Ustadz. Oh. Beranak cicitlah engkau, penuhilah sisi bumi ini. Itu firman Tuhan kepada Adam. Ada karyana dengan Pak Ustadz PI adalah karena si Adam dan si Hawa. Betul? Kita keturunan gimana? Karyana dan Pak Ustadz PI ada karena keturunan si Adam, betul? Ya, terus? Kita akui semua bahwa kita di Komal-Komal ini 16.900 karena lalu? Si Adam, betul? Lalu betul? Terus? Oke. Itu yang dimaksud tadi, beranak cicitlah engkau, penuhi seisi bumi ini, firman Tuhan. Terus? Tapi ada syarat, jangan engkau makan buah larangan itu. Sekali kamu makan, hari itu juga kamu mati. Sekarang sudah dimakan si Hawa, diberikannya pada si Adam. Apakah langsung mati? Tidak. Sementara Tuhan sendiri berkata, satu hari kamu mati. Dan dia sendiri berfirman Tuhan, penuhilah seisi bumi ini. Dia berfirman suruh beranak. Dia berfirman, buah larangan jangan dimakan. Satu hari kau makan, satu hari kau mati. Inilah diciptakan iblis menggoda si Hawa supaya memakan buah larangan itu, supaya bumi ini bisa dikuasai oleh iblis. Sejak Adam dan Hawa memakan itu dan diusir dari Taman Eden, sehingga diusir dari Taman Eden, mereka di dalam dosa. Artinya Lucifer bersenang-senang, tunggu saatnya ini bumi saya kuasai sampai datang anaknya itu, ya. Iblis tahu nggak semua? Tahu. Dia tahu percis, bukan bodoh. Makanya tadi dibilang si iblis bodoh. Itu sudah salah coret. Aduh ini. Kebanyakan jadi makan pepaci. Dengan kita manusia. Iya, Bu. Kebanyakan makan pepaci. Aduh. Memang sih puyeng saya jadinya. Nggak Buddha, nggak Muslim, nggak Kristen, semua yang tidak mengerti konsep ini tidak akan tahu. Saya tahu nih dari mana Pak Ustadz, coba. Dari mana? Bapak saya seorang pendeta. Saya bukan pendeta, Pak. Saya dari pendeta. Oh. Ya, dari kecil saya sudah paham ini. Oh. Jadi tapi saya nggak ngerti gitu. Saya mendengar itu, Pak. Poinnya apa gitu? Maksud ibu poinnya apa? Tapi jawaban ibu dengan tegas, ibu dukung Edis gitu ya? Saya karena Edis tidak mengerti. Gini. Maksudnya bukan dukung si ibu, pilih pendapat Edis gitu. Dua-duanya saya benar. Bom benar, Edis benar. Bom di mana benarnya kalau bom? Allah sudah tahu ini dan dia merencanakan ini supaya pembelajaran kepada manusia biar tahu akibat dosa dalam maut. Kalau gitu saya mau tanya lagi. Gitu saya tanya lagi. Berarti Tuhan merencanakan ya anaknya itu mati dibunuh gitu. Kejam kali Tuhannya. Bukan merencanakan. Gini loh. Aduh. Kan rencana Allah Bapa kan tadi. Kalau kata Anda rencana Allah Bapa, berarti Tuhan yang merencanakan mengutus anaknya biar anaknya mati gitu. Ini kejam kali Bapaknya. Bukan. Pertentangan di sorga pertama kali yaitu
dengan firman-Nya, beranak cicitlah engkau Adam Hawa, penuhilah seisi bumi ini. Tapi ada syarat, jangan kamu makan buah larangan itu. Satu hari kamu makan, kamu mati. Setelah dimakan, atau menurut ibu kayak gini, Bu. Atau menurut ibu iblis dengan Allah Bapa kerjasama gitu? tidak. Tidak juga. Kayak gimana? Makanya harus di dalam roh, Pak. Kita berdoa dulu. Saya berdoa dulu baru menerangkan ini. Iya. Tidak akan mengerti kalau tidak ada roh di dalam hatinya. Karena sejarah penciptaan itu untuk apa? Kenapa pertama kali si Kain bisa membunuh si Habel? Itu siapa? Iblis. Loh. Itu, Pak. Yang pertama kali di dunia ini meninggal adalah si Habel, adiknya si Kain. Kain sendiri membunuh si Habel. Tambah puyeng saya, Bu. Serius tambah puyeng saya. Bukan dapat jawaban gitu. Ibu pilih dua-duanya benar. Berarti kalau dua-duanya benar, kesimpulan saya iblis dan Bapak adalah satu gitu aja udah. Pak Ustadz, bayangkan saya dari kecil ya, nyung baru ngerti. Dari kecil saya ini, nah ini pun saya masih belum mengerti semua firman ini. Masih jauh. Itu wahyu, itu Daniel menuliskan itu tidak mengerti. Ada nabi yang bisa mengertikan itu. Ada nabi yang bisa menjelaskan itu. Jadi kita ini belum apa-apa. Jangan bersombong ria teman-teman yang di bawah. Jangan typing yang tidak senonoh. Tidak perlu. Nah, bahasamu adalah kualitasmu. Kalau kita menghujat-hujat agama orang itu, kita tidak disukai Tuhan. Saya tidak pernah menghujat. Nabi Muhammad itu benar. Itu dari siapa? Dari Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita semua nabi benar. Ada nggak kebenaran sama Nabi Muhammad? Ada. Periksa segala perkara, pegang yang baik. Tuh. Begitu Pak Ustadz, sepakat ya? Oke. Kalau gitu Bu, saya coba cari pendapat Kristen yang lain, boleh? Siap Pak Ustadz. Oke, berarti saya gantikan dulu Ibu ya sama yang di bawah ya. Nah, nanti renung-renungkan Pak Ustadz. Oke, makasih. Selamat malam. Waduh, ya. Selamat malam. Macam mana pula Bu? Ya, kau mana tambahin jadi D Bu? Sudah si Robert nambahin C, ibu pula naik nambahin jadi D. Bingung saya, ya. Aduh. Memangnya spesies terkuat di bumi susah gitu ya. Kacau dah.